Cirinya orang ragu-ragu itu kalau melakukan sesuatu bimbang, cemas, setengah-setengah. Tapi orang yakin itu pasti. Untuk bisa yakin itu cirinya 3. Paham, semangat, dan tekun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Bulan ini kita masuk ke tema yang baru. Mumpung ini akhir tahunnya, kita ambil tema yang nuansanya bersih-bersih diri. Jadi bulan ini kita ngaji beneran ya, ada kitabnya. Semoga 4 kitab yang kita bahas di bulan ini sedikit-sedikit memberi manfaat bagi kita. Kemarin-kemarin kan kita belajar penenangan diri lah, mencari kebahagiaan lah, macam-macam. Sekarang kita, kalau kemarin filosofinya, bulan ini mungkin lebih praktis. Dari sisi ide dan gagasan mungkin banyak yang teman-teman sudah tahu. Yang penting untuk kita bahas di bulan ini adalah rute dan strateginya. Jadi ini mungkin lebih ke prakteknya. Apa sih yang harus kita lakukan? Jalannya seperti apa? Makanya saya sebut dari sisi ide dan gagasan beberapa teman-teman sudah tahu di kitab-kitab yang kita bahas. Cuma istimewanya masing-masing kitab itu nanti penjelasan tentang rutenya. Kita harus lewat mana saja, melakukan apa saja. Baik, yo saya tahu teman-teman sebagian besar mungkin masih muda, merasa tema-tema seperti ini agak terlalu tua. Tapi sering saya bilang ya siapa tahu umur. Kita tidak bisa jamin bahwa yang muda berangkatnya lebih belakangan. Cerita-cerita sekarang banyak kan itu, yang muda justru berangkat duluan. Tapi intinya bukan itu. Tema-tema tasawuf ini menegaskan lagi hakikat kita, hakikat hidup kita di dunia ini. Tentu saja kan tidak cuma senang-senang saja, tidak berhenti di capaian-capaian duniawi saja, karena justru yang lebih hakiki nanti setelah kita masuk ke ranah ukhrawi, wong kita kaum yang beriman, kan begitu. Jadi bulan ini kita belajar tasawuf. Mungkin ada yang tanya, apa sih Pak hubungannya filsafat dengan tasawuf? Wong ini ngaji filsafat kok temanya tasawuf. Saya beberapa kali ditanya itu. Seolah-olah kalau filsafat itu tidak berhubungan dengan tasawuf, karena tasawuf itu batin, tidak ada mikirnya. Kalau ada yang tanya begitu, ada beberapa jawaban ya mungkin teman-teman ada yang tanya juga. Yang pertama, baik filsafat maupun tasawuf itu dua-duanya adalah jalan. Dua-duanya adalah rute kita untuk menemukan kebenaran.
Tentu saja dengan coraknya sendiri. Itu yang pertama, jadi pasti berkaitan. Yang kedua, tasawuf sebagai ilmu itu pasti memerlukan filsafat. Karena kalau dibiarkan sebagai pengalaman saja, ya berarti belum dijelaskan. Hakikatnya tasawuf itu kan pengalaman batin, pengalaman sufistik, pengalaman kita dekat dengan Allah. Sampai di titik ini mungkin belum terlalu urgent, tapi begitu tasawuf dan pengalaman ini ingin dijelaskan, diuraikan, dipahami, kita perlu filsafat. Makanya para sufi itu ketika nulis kitab-kitab tasawuf, ya biasanya sangat filosofis isinya. Meminjam gaya tutur, narasi, cara bernalar, cara berpikir khas filsafat. Yang ketiga, banyak konsep-konsep tasawuf nanti meminjam konsep-konsep filsafat. Jadi misalnya pengalaman-pengalaman keagamaan tinggi di level tertentu terus dijelaskan dengan teori-teori yang sudah ada di filsafat. Yang mungkin kita ingat misalnya bagaimana Suhrawardi dan kawan-kawan dari tradisi Persia yang meminjam teori dari Neoplatonisme untuk menguraikan emanasi lah, Nur Muhammad lah, dan lain sebagainya. Ini jadi teori-teori filsafat itu dipinjam untuk menjelaskan pengalaman sufistik. Kemudian jangan lupa juga tasawuf itu berhubungan dengan olah batin, sisi dalamnya manusia. Dan bagian dari sisi dalamnya manusia itu ya akal. Yang menjadi kunci utamanya filsafat. Jadi ada keterkaitan antara akal dan spiritualitas. Perjalanan spiritual kita pasti melibatkan akal, tidak mungkin tidak. Selain spiritualitas itu dijelaskan juga secara rasional seperti tadi. Kemudian dalam hidup ini ada dua proses. Yang pertama namanya transendensi, yang kedua namanya imanensi. Transendensi itu ketika hidup yang duniawi, yang biasa seperti ini, terus kita angkat ke ranah transenden. Ranah yang melampaui hidup ini. Sering saya ceritakan, misalnya kalau laptop ini hanya kita pakai nonton film, main TikTok, main Instagram, itu kan biasa, menikmati kenikmatan hari ini. Tapi begitu kita pakai untuk nulis buku yang manfaat untuk orang lain, nilai laptop ini kita transendenkan. Kalau uang kita pakai untuk beli makanan, kita makan untuk senang-senang, itu ya kita memfungsikan uang untuk hal duniawi. Tapi kalau uang kita pakai untuk bersedekah, membantu orang lain, uangnya kita transendenkan. Dia punya nilai melebihi kenyataan hidup ini. Itu namanya transendensi. Jadi filsafat pun bisa ditransendensi. Dan ada banyak pemikiran-pemikiran yang tidak sekedar tentang kesenangan, tentang mengelola hidup ini, tapi juga melampaui hidup biasa saat ini. Itu namanya transendensi. Nanti ada namanya imanensi. Imanensi itu kebalikannya. Dari ranah spiritual, dari ranah yang sangat abstrak, kita wujudkan ke kehidupan nyata. Itu namanya imanensi. Bagaimana kita mewujudkan kebijaksanaan dalam hidup, bagaimana kita mewujudkan kearifan hidup, bagaimana kita hidup secara spiritual dalam kenyataan sehari-hari. Itu namanya melakukan imanensi. Jadi ada keterkaitan antara ranah sufistik dengan ranah duniawi yang digarap oleh filsafat. Dan yang terakhir, filsafat itu memang pekerjaannya antara lain menemukan hikmah dalam apa saja. Termasuk dalam ranah tasawuf.
Makanya filsafat itu disebut induknya semua ilmu, karena dia bisa mengambil wisdom dari mana saja bidang ilmu dan mampu mengembangkannya. Kayak, jadi kalau ada yang tanya hubungannya apa filsafat sama tasawuf, boleh kalian jawab ini, kalau apal. Ya, kalau ndak hafal ya dibuka catatannya nanti. Baik, ya biasanya anak-anak kampus yang ada pertanyaan-pertanyaan begini. Kalau untuk kita ya, ayo kita nikmati saja ngaji kita, tema apa saja, yang penting nambah wawasan kan gitu saja. Syukur-syukur meningkatkan kualitas hidup kita serba sedikit. Baik, bismillah ya, kita mulai. Malam hari ini saya awali perjalanan menuju Allah dalam konsepnya beliau seorang filosof muslim dari Persia, Khoja Nasiruddin At-Tusi. Nama asli beliau Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan. At-Tusi itu tempat kelahiran beliau di Tus, Iran, kalau dulu Persia. Nanti beliau meninggalnya di Baghdad. Beliau kelahiran 1201, nanti meninggal 1274. Beliau polimet. Orang dulu banyak yang polimet ya. Polimet itu bidangnya macam-macam. Yo filosof, yo ahli astronomi, yo dokter, yo ahli matematika, dan banyak yang lain bidang, termasuk yang saya ingat ahli musik juga, dan banyak bidang yang lain. Kalau yang di matematika beliau dianggap penemunya trigonometri. Itu kajian matematika yang membuat kalian ilfil itu kan. Mesti sumpek itu beliau yang banyak merumuskannya. Beliau hidup di era jatuhnya Islam ketika diserang oleh Mongol, Hulagukan. Jadi beliau ini, cuma beliau banyak dipandang, dituduh negatif, padahal mungkin tidak. Karena saat hancur-hancuran, termasuk banyak ulama yang dibunuh, termasuk banyak kitab-kitab yang dihancurkan oleh Mongol saat itu. Beliau adalah salah satu ulama, orang pinter yang disukai oleh Hulagukan. Makanya beliau terus diambil untuk jadi penasehatnya Hulagukan. Tapi ya untung saja ketika ada situasi seperti ini, berarti tidak semua ulama habis. Jadi masih ada sisa, dan ini nanti luar biasa. Beliau di Tus di Iran, itu tempat kelahiran beliau bisa mendirikan satu observatorium namanya Marogoh, yang itu kemudian jadi benchmarknya Barat Eropa dan punya kontribusi besar di bidang astronomi. Jadi itu kebesaran keilmuan beliau. Jadi sudah tidak hanya diakui di dunia Islam, tapi juga diakui di dunia Barat. Kalau dalam aspek filsafat, beliau ini filosof yang menghidupkan lagi tradisi peripatetik. Kalau Persia itu kan biasanya tradisinya lebih iluminatif, kayak Surawardi, Ibnu Arabi. Tapi beliau ini yang peripatetik, yang lebih rasional, Aristotelian. Beliau melanjutkan dan banyak mensyarahi pikiran-pikirannya Ibnu Sina. Kalau dalam bidang tasawuf, beliau ini banyak belajar dari yang nanti kita bahas minggu terakhir, Syekh Fariduddin At-Tor. Beliau juga banyak berkomunikasi dengan Jalaluddin Rumi. Dan beliau tidak ingin ketinggalan menulis sendiri kitab tentang tasawufnya. Karya-karya beliau banyak, ada lebih 150-an. Cuma
karya-karya bidang tasawuf termasuk langka karena beliau ini lebih banyak concern di bidang sains sebenarnya. Tapi karena beliau memang multi keahliannya, ya filsafat, ya sains, ya tasawuf, maka malam hari ini kita ambil dulu yang bagian tasawufnya dari salah satu kitab beliau yang judulnya Al-Awsaf Al-Ashraf. Ini sebenarnya kitab ini dari bahasa Persia. Cuma ada terjemahan bahasa Arabnya, ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya ya kalian cari sendiri, saya tidak tahu. Kebetulan yang saya pegang bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin banyak rujukannya ke sana nanti. Tapi ya kitabnya berhubungan dengan, kita menyebutnya suluk. Gimana sih melakukan perjalanan spiritual menuju Allah. Dan itu kan tema besar kita malam hari ini. Kitabnya tidak tebal, tipis saja. Cuma ya kalau dibahas di rentang waktu 2 jam ya memang agak kesusu-susu. Tapi ya tidak apa-apa. Saya tidak yakin teman-teman bisa menangkap semua, nanti ya rekamannya diulang-ulang ya. Karena ini nanti ada 37 tahap. 37 ini yang berarti kalian harus mendakinya satu. Kalau kalian dapat 1 setahun syukur itu, karena puncaknya adalah fana nanti. Oke ya, Yon kalau belum bisa dijalani ini masih jadi pengetahuan dulu, jadi referensi dulu. Pada saatnya akan muncul kerinduan ke sana, kata beliau. Baik, bismillah, biar waktunya cukup ya malam hari ini. Kita mengkaji satu kitab yang judulnya Al-Awsaf Al-Ashraf. Ini mungkin kalau diterjemahkan bebas ya, sifat-sifat yang mulia. Nah, itu di bagian awal ada kalimat begini. Tidak dapat dipungkiri ketika seseorang merenungi keadaan dirinya, dia akan menyadari kekurangannya serta kebutuhannya kepada sesuatu yang lain. Dalam kesadaran ini, kerinduan kepada kesempurnaan akan tumbuh dalam dirinya. Kerinduan inilah yang akan mengantarkannya pada satu perjalanan yang disebut sebagai suluk oleh para pengikut tarekat. Coba ya, ini maksudnya paragraf ini. Teman-teman coba direnungi hidupmu dan hakikat dirimu. Kalian akan merasakan satu kebutuhan yang kuat untuk menyempurna, bahwa kalian banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang lubang dalam dirimu. Nah, kerinduan untuk jadi tambah baik, tambah sempurna, tambah hebat, tambah luar biasa, itu kan pasti ada. Tidak ada orang yang ingin begini-begini saja hidupnya. Semua orang ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam aspek apapun. Yang normal ya, bukan yang putus asa. Nah, keinginan untuk menyempurna inilah lama-lama akan menyadarkan kita bahwa ada yang lebih hakiki kesempurnaannya. Yang kesanalah saya harus menuju. Ya nanti bagi kita yang beriman pada akhirnya, perjalanan kita adalah perjalanan menuju Tuhan. Hakikat hidup kita ini kan sebenarnya perjalanan pulang, perjalanan kembali. Yaitu perjalanan menuju Tuhan. Kita jangan lupa itu. Senikmat apapun dunia kita rasakan, sebaik-baik saja apapun kita kan sering baik-baik saja Pak, iya, tapi finalnya kita tidak di dunia ini. Kita ini sedang berjalan pulang kembali, dunia ini transit saja. Ada yang bilang kalau dalam bahasa Jawa itu urip ning dunya kuwi mung mampir ngombe. Jadi mampir minum saja sebentar. Kayak kalian kalau lari maraton itu kan pinggir-pinggir jalan banyak minuman itu. Kalian berhenti sebentar minum, tapi kan harus lari lagi.
Jangan kok minumannya enak-enak, minumannya nongkrong di situ, ndak jadi sampai finish kamu. Nah, cuma mampir sebentar. Maka ayo, bagi yang merenung akan sadar, ini bukan perjalanan yang hakiki. Kenikmatan duniawi ini, ayo kita melakukan perjalanan yang lebih hakiki. Sayangnya kita tidak pernah belajar gimana sih cara perjalanan kembali pada Allah itu. Nah, malam hari ini Syekh Khoja Nasiruddin At-Tusi mengajari kita. Ini kalau dalam tasawuf mirip makom-makom yang harus kita lewati. Cuma di kitab kecil ini lengkap sekali. Ada 37 yang harus kita lewati. Nah, kita mungkin belum pernah berpikir ke sini. Kata beliau, ada 6 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perjalanan. Jadi, secara umum mari kita sadari kita ini sudah melakukan perjalanan kembali. Sayangnya kita belum pernah berpikir apakah perjalanan kita ini sudah on the right track, sudah yang seharusnya. Orang yang melakukan perjalanan itu paling tidak harus memperhatikan 6 hal ini. Yang pertama, syaratnya apa? Saya sebelum menempuh perjalanan. Kalau kalian mau touring, itu kan harus, saya perlu apa saja sih? Kalau pakai kereta ya perlu tiket kereta. Kalau keretanya sekarang ada AC-nya dingin ya perlu pakai jaket misalnya. Perlu pakai sepatu mungkin. Ini namanya syarat-syarat. Pernah tidak kita berpikir ini? Saya sudah memenuhi tidak ya syarat-syarat saya? Yang kedua, senjata. Senjata itu maksudnya apa? Apa yang harus kita miliki, kita bawa untuk mengatasi nanti kalau ada hambatan di perjalanan. Wah, ini nanti saya harus lewat hutan ini, harus bawa golok itu, nanti harus motong-motong itu. Itu namanya membayangkan nanti hambatannya apa, senjatanya apa. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, GPS-nya, rutenya. Jalan mana saja nanti yang harus saya lewati. Kalau kita ini memang perjalanan kembali kepada Allah, pernah tidak sih kita mikir, ini benar tidak sih jalan kembali, rutenya benar tidak, GPS-nya benar tidak? Ya kalau kalian pakai HP GPS salah jalan, langsung teriak-teriak itu kan. Saya tidak tahu di HP-mu laki-laki apa perempuan yang bilang. Saya khawatirnya, wah ini suaranya perempuan aurat, itu tidak boleh. Tidak begitu ya. Kan kalau kamu salah jalan, sesat, harusnya menuju Allah tapi tidak menuju Allah, itu kan tidak ada yang teriak-teriak. Anda salah jalan, putar balik, kan tidak ada begitu. Nah, tapi kita harus punya mekanisme untuk menyadari itu. Ya, kalau tidak kita tambah jauh dari Allah, padahal tujuannya menuju Allah. Terus yang keempat, apa saja yang kita capek sepanjang perjalanan, capai. Mungkin terminal-terminal apa saja sih yang nanti kita lewati, kita harus tahu. Ya kalau tidak, kita tidak bisa ngukur. Kita sedang ada di mana, masih jauh atau sudah dekat. Yang kelima, bagaimana kondisi akhirnya. Kalau saya sudah sampai itu ada tanda-tanda apa. Dan yang terakhir, pada akhirnya yang dicapai apa? Buahnya apa dari perjalanan itu? Jadi ada 6 hal. Kalau hidup ini adalah perjalanan, kalau kita serius, pastinya sudah mikir 6 itu. Kalau belum ya berarti selama ini kita belum serius mikir perjalanan kita. Baik, kita mulai ya. Ini kita mulai yang 37. Ini kan 6. Masing-masing tahap ada 6 makom. Diawali dari syarat, yang kedua dan seterusnya sampai 6 itu ada 6 dan nanti puncaknya 1. Yang nomor 6 itu hanya 1 nanti. Tapi 5 yang atas itu ada masing-masing 6. Kita lihat ya. Bismillah. Ini kita belajar satu-satu.
Lihat yang awal saja, jangan ngeri. Sabot ini wes baru ini. Makanya tadi saya bilang ini disimpan nanti rekamannya untuk ngecek rute kita sudah benar apa belum. Tahap awal suluk dan syaratnya. Ini bab kedua kalau di buku itu. Ada 6 yang harus kita miliki. Yang pertama iman. Yang kedua subut atau subat. Yang ketiga niyah. Yang keempat sidq. Yang kelima inabah. Yang keenam ikhlas. Kita jelaskan satu-satu nanti ini 6-6-nya ini ya. Yang pertama iman. Jangan lupa menariknya beliau di setiap makom nanti beliau mengawalinya dengan ayat. Ini jadi kayak tafsir tematik. Semua ayat yang berhubungan dengan suluk beliau masukkan. Nah itu yang saya kasih tanda di pojok kiri bawah itu ayatnya. Yang dijabarkan oleh beliau. Misalnya tentang iman, ya beliau mengawali penjabaran dari surat Al-An'am ayat 82. Ayatnya apa kamu cek sendirilah. Kita masuk ke substansinya saja. Iman, selama ini iman itu kita pahami ya percaya begitu saja. Cuma kata beliau, tandanya iman itu ada 3. Tahu, kemudian menyatakannya dan mengamalkannya. Pengetahuan, pernyataan, dan amal. Ngaku beriman kok sekedar tahu dan percaya saja, belum menyatakan, belum mengamalkan, ya belum disebut beriman. Apa saja. Jadi keimanan itu terbukti di amal. Kayak kalian bilang, aku peduli padamu kok. Itu kan tidak bisa hanya perasaan dan pernyataan, harus kelihatan. Caramu berperilaku itu kelihatan. Oh iya, ya kamu peduli memang padaku. Bangun tidur WA, mau tidur WA, berarti memang peduli. Itu kan ada buktinya. Loh kalau kamu beriman juga begitu. Kalau ngaku bahwa Allah itu Tuhan, pada Dia satu-satunya aku menyembah, aku meminta misalnya, itu kelihatan dalam hidupmu sehari-hari. Kalau masih mudah panik, masih tidak ridho dengan yang kejadian ini, kejadian itu, masih ngamuan, masih itu, kemungkinan masih belum terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Apalagi kalian yang mudah putus asa, itu masih belum terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Orang percaya itu ya sudah tidak goyang, sudah. Ada Allah, ngapain sih aku sepanik ini? Ada Allah, ngapain sih putus asa? Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Nah itu berarti iman kalian kuat. Nah, dilanjutkan. Kata Syekh Nasyruddin, ada 3 level iman itu. Yang pertama, di mulut saja. Yang kedua, lebih dalam. Bahkan termasuk beriman pada hal-hal yang gaib. Karena yang paling berat memang beriman pada yang gaib. Tidak kelihatan. Apalagi kita hari ini, yang kita percayakan kebanyakan yang masuk akal dan dasarnya panca indera. Di luar itu kita berat menerimanya. Maka di antara kualitas keimanan yang levelnya lebih tinggi daripada sekedar pernyataan itu beriman pada yang gaib. Dan itu kalau dalam Al-Quran kan paling awal itu. Beriman pada yang setelah alif lam mim awal itu mesti alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena berat. Hari ini kamu ngomong agak yang gaib-gaib dikit dikritiki netizen se-Indonesia. Tidak masuk akal, tidak ada faktanya. Abot memang beriman pada yang gaib itu. Baik, ini level 2. Kalau masih kuat imanmu, masih percaya yang gaib itu ada, karena banyak sekali hal-hal gaib. Ya, kalau saya bilang gaib jangan didefinisikan hanya urusan hantu-hantuan loh ya. Kalau saya bilang gaib itu ya ada banyak hal, surga, neraka, dan lain sebagainya. Itu kan barang-barang yang tidak bisa kita akses dengan panca indera. Baik, kita lanjutkan. Ada iman level tinggi.
Kalau iman level tinggi, cirinya 3. Yang pertama, kalau disebut nama Allah, hatinya gemetar. Saya belum, saya tidak tahu kalau kalian mungkin ada ya. Kalau disebut nama Allah terus deg-degan, hatinya gemetar kayak kamu baru ketemu mantanmu yang lama tidak ketemu apa gitu. Gitu karena ada getarnya, ada rasanya. Kayak disebut orang yang sangat berarti dalam hidupmu itu kan ada getar. Jadi wajilat qulubuhum. Coba deh, kalau ada orang teriak Allahu Akbar, kamu bergetar enggak? Atau malah lari? Khawatir, wah ada yang teriak takbir, kerusuhan jangan-jangan. Nah, coba kamu renungi dirimu, sejauh mana sih efeknya nama Allah itu dalam hidupmu. Begitu muncul kesadaran Allah, kamu gemetar enggak? Misalnya mau melakukan kesalahan tertentu terus tiba-tiba ingat, iya ya ini Allah ngawasi aku. Kamu malu, gemetar, atau alah enggak apa-apa, Allah enggak rewel aja kok, enggak rame. Kalau netizen rame, kalau Allah kan enggak. Kalau masih itu berarti masih belum tergetar. Ingat Allah, mendengar Allah, batinmu belum tergetar. Berarti mungkin imannya masih level di bawah itu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tambah mantap imannya. Ini juga cirinya. Dan yang ketiga, pasrahnya hanya pada Allah saja. Tawakalnya hanya pada Allah saja. Jadi bekalmu perjalanan yang pertama adalah iman. Kalau imannya belum ada, kamu masih belum punya bekal yang paling pokok untuk perjalananmu. Bekal pertama adalah iman. Bekal kedua, subut atau subat. Jadi, kalau tadi percaya, kalau ini lebih dalam, namanya yakin, mantep, itu subut. Mantep ini lawannya ragu-ragu. Nah, cirinya orang ragu-ragu itu kalau melakukan sesuatu bimbang, cemas, setengah-setengah. Mau saya lakukan? Iya nanti kalau manfaat, kalau enggak gimana? Kalau gagal gimana? Itu masih ragu-ragu. Tapi orang yakin itu pasti. Itu namanya subut. Untuk bisa subat atau subut, cirinya 3. Paham, semangat, dan tekun. Paham dengan yang kalian yakini, semangat untuk menghidupkannya, tekun itu berulang-ulang dilakukan. Tambah berulang, tambah mantap. Ini berarti kalian punya 2 bekal sekarang. Tadi sudah aspek imannya, sekarang subutnya. Kita lanjutkan. Ini kumpul-kumpul bekal sebelum perjalanan. Yang ketiga, harus ada niat. Ini pasti ya. Niat itu keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Diucapkan boleh, tidak juga boleh. Yang penting nawa itu saya mau menuju, berjalan menuju Allah. Itu niat namanya. Niat adalah penghubung antara ilmu dan amal. Tanpa adanya niat, setinggi apapun ilmu, tidak ada gunanya, tidak ada buahnya. Niat adalah jiwa dari perbuatan. Kalian melakukan kebaikan tapi tidak ada niatnya, ya tidak ada jiwanya. Jadi kayak kalian sholat kok tidak niat, ya jadinya olahraga. Ya, puasa kok ndak niat, ya paling jatuhnya diet. Niat jadi jiwanya amal. Kadang-kadang barang baik, niatnya melenceng, ya jatuhnya jadi negatif. Karena apa? Jiwanya negatif. Bantu orang lain, terus sambil selfie, sambil nanti ini mau tak posting, Pak. Niatnya biar viral. Itu kan nilainya berbeda sudah.
Jadi niat itu jiwanya perbuatan. Dan juga jembatannya ilmu. Ilmu tanpa niat tidak akan membuahkan amal. Amal tanpa niat tidak ada jiwanya. Maka niat penting. Ayo nawa itu berjalan menuju Allah. Karena kalau dalam suluk, niat hidup ini yang paling hakiki ya niat untuk tambah dekat dengan Allah. Kenapa sih kok niat lebih dekat dengan Allah? Karena kita ini berjalan menuju Allah. Buktinya bahwa perjalanan kita benar itu tambah dekat dengan Allah. Kalau saya berjalan menuju Surabaya, 1 jam kemudian lebih dekat dengan Surabaya, rute saya benar. Tambah dekat lagi, 3 jam kemudian malah lebih dekat dengan Surabaya, benar. Tapi kok tambah jauh dari Surabaya, ada yang salah. Berarti cirinya inna ilaihi roji'un itu benar, kita tambah dekat rasanya dengan Allah. Oke, bekal ketiga sudah niat. Iman, yakin, niat. Yang keempat, siddiq. Siddiq itu, ya kita mendefinisikannya sederhananya jujur. Jujur itu menyatakan apa adanya dan menepati yang sudah dijanjikan. Jadi kata Syekh Nasiruddin, orang siddiq itu orangnya namanya siddiq. Orang siddiq, orang yang terpercaya. Kalau dalam Islam kan kita kenal sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar gelarnya As-Siddiq. Jadi orang yang terpercaya karena beliau ini yo sangat jujur dan sangat percaya. Jadi kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Berarti apa? Kita tidak nyeleweng, kita tidak menyimpang. Kalau sudah niat menuju Allah, ya hidup ini isinya adalah perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini yang disebut siddiq. Orang siddiq itu kalau curang misalnya, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Orang yang biasa jujur itu kalau bohong ya gelisah dia. Karena dia terbiasa jujur. Tapi kebalikannya, orang yang biasa bohong itu mungkin kalau dia jujur kaget lihat dirinya sendiri. Aku kok bisa jujur ternyata, masih bisa juga. Padahal aku tiap hari curang loh, aku tiap hari bohong loh. Itu jiwa kita begitu. Tergantung cara kita membiasakannya. Maka penting karakter siddiq ini. Bahkan kata Syekh Nasiruddin, orang siddiq itu bahkan mimpi pun tetap siddiq. Dipercaya. Padahal mungkin dia sadar, ini cuma mimpi kok. Itu tetap dia tidak berani macam-macam. Kalian pernah tidak ngimpi terus sadar itu mimpi, pingin sakarepe dhewe. Mumpung ini mimpi tak bebas ini. Kalau sadar mimpi, pingin suka-suka saya lah. Kalau di dunia nyata tidak berani, ini kan masih mimpi terus. Kalau kalian bisa begitu ya luar biasa. Tapi kata Syekh Nasiruddin, bahkan dalam mimpi pun orang siddiq itu ya tidak berani bohong, tidak berani curang, tidak berani nyeleweng. Ya karena memang jiwanya terbentuk begitu. Ya karena memang jiwa kita itu ya seperti waktu kita terjaga, ya waktu kita tidur sebenarnya ya juga begitu. Baik, sudah bekal keempat. Bekal kelima, inabah. Inabah itu makna letternya kembali kepada Allah. Jadi punya orientasi kembali kepada Allah, hadir lagi di hadapan Allah. Itu namanya inabah. Ini bekal kita melakukan perjalanan. 3 unsurnya inabah. Yang pertama, menghadirkan hati hanya pada Allah. Jadi hati kita itu arahnya ke Allah terus. Semua ucapan kita dengan kehati-hatian diawasi Allah, semua perbuatan kita juga begitu. Ini namanya inabah. Jadi hidup kita, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita dengan kesadaran ilahiyah. Itu inabah, kita kembali lagi pada Allah.
Baik, yang kelima inabah. Yang keenam, ini bekal terakhir. Ini yang terakhir agak berat. Ikhlas. Dulu pernah kita bahas satu sesi penuh. Ikhlas secara harafiah itu sebenarnya memisah diri dari yang lain. Di ikhlas itu misalnya ada beras, kok kecampuran kerikil, kecampuran itu dipisahkan antara kerikil dengan berasnya. Itu makna ikhlas secara harafiah, memisahkan. Nah, ya secara maknawi ikhlas itu berarti apa? Membersihkan hati kita, pikiran kita dari semua pengaruh, semua motif selain Allah. Biarkan yang tersisa Allah saja, semuanya kita sisihkan. Kalau tadi perjalanan menuju Allah itu ada motif lain, biar kaya, biar terhormat, biar terkenal. Bahkan kata Syekh Naziruddin, termasuk ingin nikmat akhirat. Itu termasuk yang memalingkan kita dari Allah. Harus bersih sepenuhnya, selain tinggal Allah saja. Itulah orang ikhlas. Alasan apapun, motif apapun, kepentingan apapun, nomor sekian. Yang disisakan jadi perhatian hanya Allah saja. Itu orang ikhlas. Kalau begitu tidak boleh kaya Pak, tidak boleh terkenal. Silahkan saja, kekayaan, keterkenalan, kehebatan apapun itu efeknya saja. Jangan jadikan tujuan. Tujuanmu satu-satunya Allah saja. Belajarlah sebaik mungkin. Efeknya kamu pinter, kamu dapat ijazah, dapat gelar, gajimu besar, tidak masalah, itu efek. Tujuanmu satu-satunya Allah saja. Nah, ini namanya orang ikhlas. Baik, ada 6 bekal. Siapkan ke-6-6-nya. Iman, kemudian taubat, subat, kemudian niat, siddiq, luruskan hati, inabah, kembali semuanya pada Allah, dan ikhlas, bersihkan semua selain Allah saja. Kalau sudah siap 6 ini, ayo berjalan. Oke. Siap ya? Kamu tidak usah bilang berat, ya pelan-pelan latihan ya. Ya kalau belum bisa 100% diawali 1% dulu. Belum bisa Pak, ya 0,5%. Kalau belum bisa ya seperapat lah, seperapat. Masuk tidak iso ikhlas seperapat saja. Dari 100 loh itu. Nanti besok tambah meningkat, pelan-pelan. Insya Allah kesungguhan kita yang paling penting ya. Kesungguhan kita akan menghadirkan ridhonya Allah. Akan memudahkan jalan kita.